Selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Fitria Rahmadani dari kelas Agribisnis A. Pada sektor pertanian, tentunya terdapat input produksi pertanian. Input produksi pertanian merupakan teori yang mempelajari bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang maksimum. Input produksi pertanian sendiri meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal. Nah, pada video ini saya akan mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap salah satu masalah atau kasus yang terjadi pada sektor pertanian. Kasusnya yaitu seperti pada video berikut ini. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal. Ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam, tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, itu lebih dari 20 triliun saya kira ya untuk tahun 2020 tuh, 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya penggunaan bahan organik. Ya. Pada video yang telah tayang tadi, terjadi kasus penurunan tingkat kesuburan tanah akibat dampak pupuk kimia dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Kasus pada video tersebut terjadi pada lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat. Ketergantungan pupuk kimia menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan ini menyebabkan lahan pertanian menjadi dangkal. Hal ini terjadi karena bahan kimia yang tidak diserap oleh tanaman akan tertinggal di dalam tanah. Zat kimia ini nantinya akan mengikat molekul tanah, sehingga terjadi pengerasan struktur tanah tidak gembur lagi, dan tanah menjadi kering. Tanah juga akan menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Jika tanah asam, maka tentu tanah tidak bisa menyediakan makanan untuk tumbuhan secara mandiri. Hal ini menyebabkan petani akan semakin bergantung ke pupuk kimia. Kondisi ini terjadi karena pertanian harus terus produktif tanpa memperhatikan keberlanjutan lahan.
Pemerintah juga hanya fokus memberikan subsidi pupuk tanpa memperhatikan kebutuhan tanah yang berbeda di setiap daerah. Jika kasus ini terus terjadi, maka akan mempengaruhi input produksi pertanian, yaitu lahan pertanian. Lahan pertanian pastinya akan mengalami penurunan, baik dari segi luas dan segi kualitasnya. Jika input produksi pertanian lahan ini tidak efisien, maka dalam usaha tani, petani tidak akan mencapai keuntungan yang optimal. Solusi dari kasus yang terjadi adalah: yang pertama, mengganti penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik. Yang kedua, pengelolaan unsur hara yang benar dengan cara pemberian pupuk yang sesuai, baik dalam hal waktu pemberian, cara pemupukan, dosis, dan jenis pupuk yang diberikan, serta perhitungan kebutuhan setiap tanaman pada status hara tanah yang tepat. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus memberikan subsidi pupuk dengan spesifik yang sesuai kondisi tanah di tiap daerah. Jika solusi-solusi tersebut dapat dijalankan, maka lahan pertanian yang merupakan salah satu input produksi pertanian tidak akan terus-menerus mengalami penurunan, baik dari segi luas maupun kualitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.